ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Quran dari sebuah surah yang agung, surah yang disyariatkan untuk dibaca pada malam Jumat dan di hari Jumat, yaitu surah Al-Kahfi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah Allahu ma bainahu Allahu lahu nuran ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, malam Jumat maksudnya malam dan harinya, maka Allah akan memberikan untuknya cahaya yang menerangi antara dia dan antara al-baitil atiq, yaitu antara Ka'bah. Di dalam surah yang agung ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat besar, kandungan-kandungan yang sangat berharga dari bekal-bekal kehidupan yang harusnya selalu diperhatikan. Karena itu kita disyariatkan untuk membacanya pada setiap Jumat, karena besarnya manfaat dan kandungan di dalam surah ini. Sebuah ayat di dalam surah, tepatnya pada ayat yang ke-28, patut untuk kita renungi bersama. Di dalamnya terdapat berbagai kaidah dan pedoman untuk kehidupan yang indah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Terjemahan makna ayat, wasbir nafsaka, sabarkan diri engkau wahai Nabi Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan kamu memalingkan kedua matamu dari mereka lantaran engkau menghendaki perhiasan dari kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu taati siapa yang kami buat hatinya lalai dari mengingat kepada kami, wattaba'a hawa, serta dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan perkara orang yang seperti itu adalah perkara yang terlantar melampaui batas, centang perenang. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir berbagai ucapan tentang sebab turunnya.
kesimpulannya kembali kepada sebuah makna, yaitu datang kepada Nabi SAW sebagian dari golongan manusia dari kalangan orang-orang yang terpandang. Dan di sisi Rasulullah SAW ada para sahabatnya yang mulia, orang-orang yang telah beriman, yang mereka ini orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Maka orang-orang terpandang ini meminta kepada Nabi SAW agar bila mereka hadir kepada Nabi SAW supaya tidak menghadirkan orang-orang tersebut karena alasan bau badannya yang kurang enak, tidak sejuk untuk dipandang dan yang semisal dengan itu. Maka turunlah ayat ini kepada nabinya Nabi Muhammad SAW menegaskan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkanlah diri engkau ya Nabi Muhammad bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Allah memerintah kepada nabinya untuk menyabarkan dirinya. Dan ini kaidah yang pertama di dalam kehidupan. Kalau Nabi Muhammad SAW saja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar di atas ketaatan, bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula dengan kita? Kesabaran itu adalah pokok kebaikan untuk seorang hamba. Karena kesabaran ini membawa kepada pahala yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dibalas tanpa ada batasannya. Dan penduduk sorga dimasukkan ke dalam sorga salah satu sebabnya bima sabaru, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Barang siapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dan Nabi SAW juga bersabda, was-sabru diya, dan kesabaran itu adalah cahaya yang sangat menerangi. Maka ini kaidah yang pokok di dalam kehidupan. Allah perintah kepada nabinya, wasbir nafsaka, sabarkan diri engkau. Yang kedua, di dalam ayat ini terdapat perintah untuk membenahi diri, karena jiwa dan diri ini selalu bergejolak di dalamnya hal-hal yang mungkin hal tersebut perlu untuk diperhatikan, perlu untuk diperbaiki, perlu dibawa kepada hal yang lebih baik dan lebih indah lagi. Karena itu kalau Nabi Muhammad SAW saja diperintah untuk menyabarkan dirinya, demikian pula kita harusnya sebagai umat ini. Apalagi kita ini banyak bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, banyak terjatuh di dalam kesalahan dan kelalaian, serta melakukan hal-hal yang tidak diridhai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembenahan terhadap jiwa itu adalah hal yang membawa kepada keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan belasan sumpah. Kita semua menghafal ayat-ayatnya, dari firman-Nya wasyamsi wadhuhaha hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya, dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori jiwanya. Maka jiwa ini perlu untuk dibenahi dengan cara diperiksa dari ketaatan yang dia lakukan, sebagaimana sejauh mana dia telah melaksanakan ketaatan tersebut, dan perlu diperiksa segala larangan, bagaimana dia telah tanggap di dalam meninggalkan larangan tersebut, dan perlu diperiksa bagaimana kondisi jiwa ini di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, ini adalah jalan keberuntungan, dan itu adalah sebab yang membawa kepada surga, dan itu adalah hal yang membuat kehidupan seorang hamba menjadi kehidupan yang indah, kehidupan yang lapang, dan kehidupan yang bersinar. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkanlah diri engkau ya Nabi Muhammad
bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka pagi dan petang. Yad'una itu ada dua makna di kalangan ulama. Yang pertama, doa bermakna doa masalah, doa permohonan. Dia selalu bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka dipetik dari ayat ini salah satu amalan di dalam kehidupan ini yang harusnya tidak ditinggalkan, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang. Karena itu disyariatkan untuk kita semua zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi, sebagaimana disyariatkan untuk kita zikir-zikir yang dibaca di waktu petang. Sebagaimana ada syariat zikir-zikir selepas salat, bahkan zikir sebelum tidur, zikir akan tidur, zikir yang bersifat mutlak ataupun zikir yang terikat dengan kondisi, tempat dan waktu tertentu. Semua hal ini adalah hal yang menguatkan seorang hamba apabila dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah jalan keberuntungannya dan di dalamnya terdapat ketenangannya. Dan pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbesar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang terbesar. Kemudian yang kedua, yad'una itu bisa bermakna doa ibadah, artinya beribadah kepada Allah. Dan ini adalah pokok dakwah para nabi dan para rasul. Mereka diutus untuk menerangkan bahwa kehidupan ini untuk beribadah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah taghut, jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ibadah ini adalah pokok kehidupan. Siapa yang di dalam kehidupannya seluruh makna hidupnya diarahkan kepada ibadah, maka itulah hamba yang paling beruntung di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut orang-orang yang paling dia cintai dari para nabi dan para rasulnya dengan predikat seorang hamba. Tidak ada titel lain yang diberikan untuk mereka, hanya disebut sebagai seorang hamba saja. Wadhkur abadana Nuh, tentang Nabi Nuh alaihi salam, wa kana abdan syakura. Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang bersyukur. Wadhkur abadana Daud, ingatlah hamba kami Daud, hamba kami Sulaiman, hamba kami Ayub, ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan selainnya dari para nabi disebut dengan predikat hamba. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simbol yang paling utama pada beliau adalah sifat sebagai hamba. Ketika beliau di Isra, diperjalankan di malam hari, beliau disebut sebagai seorang hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ketika diturunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan predikat hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, maha suci Allah yang segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kepada hambanya. Dan di posisi dakwah beliau disifatkan sebagai seorang hamba. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'u, dan sesungguhnya tatkala hamba Allah yaitu Nabi Muhammad berdiri untuk menyampaikan dakwanya. Maka ini posisi penghambaan merupakan kedudukan yang tertinggi, jenjang yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua, suka maupun tidak suka, siap maupun tidak siap, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba dan harus mempertanggungjawabkan dari kehidupan ini dan akan ditanya tentang penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidak ada yang berada di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Di alam kubur salah satu dari pertanyaan adalah man rabbuka, siapa Rabb yang kamu ibadahi. Dan di hari kiamat Allah bersumpah dengan sumpah yang agung yang dipastikan. Allah berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan. Katabul Aliyah, pertanyaannya ada dua. Amma kanu ya'budun wa amma ajabu bihil mursalin. Apa yang mereka ibadahi dan bagaimana mereka menjawab para nabi dan para rasul. Maka ini dua pertanyaan
tidak bisa ditawar-tawar. Harus kita persiapkan jawabannya di kehidupan dunia ini. Harus kita persiapkan dalam bentuk amalan yang dengannya bisa memudahkan kita di sakaratul maut, di alam kubur. Di alam kubur itu ada orang-orang yang ditanya tentang 3 pertanyaan. Dia hanya menjawab, ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ha saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut-ikut mengucapkannya. Maka ikut-ikutan itu tidak ada manfaatnya. Walaupun dia hafal sekarang, dia cuma ikut-ikutan, dia tidak mengerti apa di dalamnya. Di alam kubur dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat. Dan setiap kali dia tidak menjawab, ada gadah besar, ada mitraka yang dipukulkan kepadanya. Dia akan menjerit, dan dikatakan di dalam hadis, jeritannya ini didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Andai kata jin dan manusia mendengarkannya, maka mereka akan tersungkur mati karena hal tersebut. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam kelanjutan ayat ini disebutkan kaidah yang lainnya, ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Suatu hal yang menarik yang harus kita renungi di ayat ini. Ayat ini sebelumnya ada penyebutan kisah Ashabul Kahfi, 7 orang anak muda yang keluar meninggalkan negeri mereka karena tidak ingin menaati seorang raja yang kafir yang mengajak mereka kepada kekafiran. Maka anak muda ini rela meninggalkan negeri halamannya, hanya membawa perbekalan yang secukupnya, ditemani oleh seekor anjing. Allah memuliakan anak-anak muda ini. Mereka dibuat tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Tidak berubah jasad dan kondisi mereka. Dan yang paling uniknya yang mesti kita perhatikan, anjing yang bersamanya juga ikut ditidurkan 309 tahun. Ikut ditidurkan 309 tahun. Mungkin ada yang bertanya, kalau anak-anak muda ini dimaklumi pahalanya amalan yang mereka lakukan dan besarnya mujahadah mereka, anjing ini apa amalan yang dia lakukan sehingga dia juga dapat kehormatan untuk tidur 309 tahun, tercatat di dalam sejarah, disebutkan di dalam Al-Quran. Kata para ulama, tidak ada amalan yang dia lakukan, tidak ada hal yang mengharuskan dia dihormati kecuali dia berkawan dengan orang-orang yang salih. Dia berkawan dengan orang-orang yang baik. Karena itu Rasulullah SAW diperintah untuk bersabar bersama para sahabatnya, orang-orang yang baik, yang beribadah kepada Allah pagi dan petang. Maka ini peringatan yang besar bahwa di dalam kehidupan ini yang membantu seseorang untuk sukses dan baik dalam beribadah kepada Allah, indah di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya adalah teman-teman bergaulnya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Kalau dia memilih dari orang-orang yang baik, maka itu seperti minyak wangi yang harum bagi orang yang sekitarnya, dan apabila ada pada dirinya bisa mengharumi orang-orang lain. Tetapi kawan-kawan duduk yang jelek itu bagaikan peniup api, berada di sekitarnya saja sudah panas. Dan mungkin kalau peniup api ini, pandi besi ini salah sedikit, mungkin apinya bisa meleset kepada kita, bisa membakar kita. Maka ini adalah peringatan yang sangat mendalam tentang sebuah makna di dalam kehidupan. Harusnya seorang itu berkawan dengan orang-orang yang baik. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahibu illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi." Jangan engkau berkawan kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu di atas agama kawannya, maka hendaknya dia lihat kepada siapa dia berkawan. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya, "Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka karena menghendaki kehidupan dunia. Karena menghendaki kehidupan dunia. Ini perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpaling dari orang-orang yang berjalan ke negeri akhirat. Dunia ini sementara, tidak akan dibawa mati. Seorang itu ketika jenazahnya diantar ke kuburan, dia diikuti oleh 3 hal. Diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, dan diikuti oleh amalannya.
Yang tinggal bersamanya hanya satu, amalannya, dan duanya kembali, harta dan keluarganya akan kembali. Tidak ada yang dia bawa mati. Karena itulah di dalam kehidupan dunia ini boleh saja beramal dengan amalan dunia, tapi jangan dia jadikan sebagai dasar pokoknya. Itu hanyalah sebagai wasilah yang mengantarnya kepada negeri akhirat. Kalau dijadikan dunia tujuan utamanya, maka itu adalah sumber kesusahannya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Wa man kanatid dunya hamma farraqallahu shamla wa ja'ala al-faqra baina aynayhi wa la ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah tujuannya, cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan upayanya dan akan dijadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya, dan tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia kecuali apa yang digariskan untuknya. Ini di kehidupan dunia. Di kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami akan berikan dunia itu, kami segerakan untuknya bagi siapa yang kami kehendaki. Tapi ingat, di hari kiamat nanti kami akan jadikan neraka jahanam sebagai tempat yang dia berada di dalamnya, dihinakan di dalamnya. Karena itulah seorang mukmin di dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya, dalam bekerjanya, dia hendaknya berniat dengan niat yang baik, amalan-amalan yang baik. Dia bekerja untuk kebaikan dirinya agar supaya dia tidak menadahkan tangannya kepada orang lain. Dia bekerja, dia jaga bahwa pekerjaannya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata menunaikan tanggung jawabnya dari keluarga yang harus dia nafkahi. Dia bekerja, dia ikhlas dalam pekerjaannya karena memang negeri ini perlu kepada orang-orang yang ikhlas. Negeri ini perlu kepada orang-orang yang bisa membangun negeri dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tidak harus diberi apapun, dia bisa untuk membangun dari negeri ini. Maka apabila dia menjaga dari keikhlasannya, inilah yang bermanfaat untuk seorang hamba. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang agung ini, di akhir dari ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Jangan engkau ikuti dari orang yang kami lalaikan hati-hatinya dan mengikuti hawa nafsunya. Ini dua orang yang tidak boleh ditaati. Sebab dua sifat ini adalah dua sifat yang mengantar kepada neraka wal iyadu billah. Sifat yang pertama, orang yang lalai hatinya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kelalaiannya, senang dengan dosa dan maksiat, bahkan senang dengan kekufuran dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia banyak mengikuti hawa nafsunya. Bukan dia ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang terang benderang, tapi dia ikuti hawa nafsunya. Maka dua orang ini akibatnya satu, wa kana amruhu furuta, perkaranya akan sia-sia, akan terlantar. Dan itu adalah bentuk melampaui batas. Iya. Karena itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang penduduk surga itu siapa dan penduduk neraka itu siapa. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, maka neraka jahanam adalah tempat tinggalnya. Tapi barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya dan dia selalu menahan dari jiwanya, maka sesungguhnya sorga adalah tempat tinggalnya. Ya, sorga adalah tempat tinggalnya. Maka ini adalah sifat orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Dia tidak melampaui batas, tidak sewenang-wenang, tidak mengikuti hawa nafsu, dan dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah-kaidah kehidupan dalam satu ayat yang agung selalu kita baca. Semoga menjadi peringatan dan bekal yang baik untuk kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari pelajaran yang paling mendasar di ayat ke-28 di surah Al-Kahfi ini adalah menjaga keikhlasan. Ikhlas ini adalah pokok diterimanya amalan. Dan itu adalah dasar yang dengannya seorang hamba berbahagia di dunia dan di akhirat. Apabila seorang hamba itu hanya menghendaki wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan membawa kebaikan untuk dirinya, membantunya untuk berjalan dengan sangat cepat di dalam kehidupannya. Keikhlasan ini pula yang membuat dirinya selalu melangkah ke depan, tidak mundur ke belakang. Sebab orang yang ikhlas itu dia tidak melihat kepada apa yang diucapkan oleh manusia. Dia hanya melihat apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ini pula yang memudahkan seorang hamba untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sakaratul maut datang menjemput. Dan keikhlasan ini pula yang membantu seorang hamba untuk mempelajari dari agamanya, beramal dengan konsekuensi agama, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur dan bisa berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan di hari kiamat dan berbahagia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita perhatikan dari keikhlasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita semua di atas keikhlasan dan menjauhkan hati-hati kita dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk riya dan segala hal yang diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'lamu rahimakumullah. Inna Allah amarakum bi amrin بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم لكل ما تحبه وترضى وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم دفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه وجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون